Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berharap perjumpaan kita diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita pada kesempatan kali ini masuk ke hadis yang ke-10, Al-Hadithul Ashir, di mana hadis ini menjelaskan tentang sababu ijabatid doa, salah satu penyebab diijabahinya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji sedikit tentang sejarah atau riwayat hidup sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Sakhr atau yang dijuluki dengan Abi Hurairah. Dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Thayyib artinya baik. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala thayyib yaitu munazzahun 'anin naqais. Allah itu terbebas dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna, tidak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada cacat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang disebut dengan thayyib. Innallaha ta'ala thayyibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu thayyib atau baik. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai munazzahun 'anin naqais, terbebas dari segala kekurangan dan juga sesuatu yang sifatnya tercela atau cacat, karena Allah itu maha sempurna. La yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang terbebas dari segala kekurangan itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ai la yaqbalu syai'an, tidak menerima sesuatu min aqwalil abdi, dari ucapan-ucapan hamba, wa a'malihi, dan amal-amalnya seorang hamba, wa amwalihi, dan hartanya seorang hamba, illa ma kana thayyiba, terkecuali itu yang baik juga. Ucapan yang buruk gak diterima sama Allah Ta'ala. Allah hanya menerima ucapan-ucapan seorang hamba yang baik, perbuatan atau amal-amal soleh, amal yang baik. Harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba juga tidak diterima oleh Allah kecuali yang baik, harta yang baik yang didapatkan dengan cara yang baik dan kemudian dikeluarkan untuk sesuatu yang baik. Ai hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat, yaitu sesuatu yang baik yang terbebas dari segala keburukan dan juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi, dan hanya kepada Allah, apanya yang kepada Allah itu? Yas'adu. Apa yang naik? Arti atau maksud daripada kalimat naik di sini adalah qabul. Jadi yang diqabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang baik-baik, ai al-hasan. Seperti orang yang berzikir, mengucap kalimat la ilaha illallah, orang yang tadarus Al-Qur'an, orang yang menyampaikan ilmu. Jadi sesuatu yang diterima oleh Allah, qabul, adalah ucapan yang baik. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan juga amal yang soleh itu yang diangkat. Maksudnya diangkat apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Baik itu ucapan manusia maupun perbuatan manusia atau hartanya yang disedekahkan, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Jadi kalau mau ucapan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar dari lisan kita, ya jangan berucap kecuali yang baik-baik. Gunakan lisan kita untuk ngaji Quran, gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau orang menggunakan lisannya untuk sumpah serapah, ya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Tidak ada sumpah serapah atau mencaci maki datangkan pahala dari Allah Ta'ala, nggak ada. Jadi ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Mau dapat pahala dari Allah Ta'ala, maka beramal solehlah. Amal yang baik yang disitu dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, dalam tafsirnya disebutkan yaitu barang siapa yang menginginkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia beramal amal yang soleh. Suatu saat kita akan wafat, nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kebangkitan itu, kalau kita mau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hendaknya kita selama hidup di muka bumi ini beramal soleh. Kalau dia berharap dapat pahala, dapat imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya falyamal amalan salihah, beramal dengan amal yang soleh. Hidupnya nggak pernah beramal soleh, hidupnya berbuat maksiat, tapi dia berharap kelak dia mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Ya susah. Kalau dia mau mendapatkan pahala dari Allah, imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk beramal dengan amal yang baik. Falyamal amalan salihah. Dan dinukil dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qal, beliau berkata, kata Abdullah ibnu Abbas sahabat Rasulullah, man iktasaba malan haraman, barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, dapatnya harta dengan cara yang haram, wa tasaddaqa bihi, dan kemudian dia bersedekah dengan harta yang haram, lam yuqbal minhu, maka enggak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diucapkan juga oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man kasaba malan haraman, barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, fatasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan harta yang haram, lam yakul lahu fihi ajrun, enggak ada pahalanya dari sedekahnya tadi, wa kana itsmuhu alaih, justru dia mendapatkan dosa. Tadi sudah dijelaskan pertama apa? Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, enggak menerima kecuali yang baik. Kalau mau menggunakan hartanya bersedekah, maka hartanya harus harta yang halal. Kalau dia mendapatkan hartanya dengan cara yang haram, disedekahkan, pahalanya enggak ada, justru dia mendapatkan dosa. Contoh seperti apa? Ada orang yang makan duitnya anak yatim. Dia diamanahi untuk memberikan harta ini kepada anak yatim, gak diberikan, diambil sama dia. Kemudian harta anak yatim tadi disedekahkan kepada fakir miskin, kelihatannya kan baik.
Lo nggak dimakan sendiri sama dia, tapi disedekahkan kepada orang yang nggak punya. Lo itu bukan punya dia kok. Di satu sisi dia bantu fakir miskin, di sisi lain dia menzalimi anak yatim. Maka hartanya yang disedekahkan tadi tidak mendatangkan pahala untuk dirinya, justru dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, man anfaqa minal haram, barang siapa yang menginfakkan hartanya dari harta yang haram, sedekah dari harta yang haram, fi taatillah, walaupun sedekahnya dalam ketaatan kepada Allah. Punya harta dapatnya dari sesuatu yang haram, disedekahkan di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana kaman tahara thawb bil baul. Itu ibaratnya seperti orang yang menyuci pakaiannya dengan air kencing. Baju kotor mau dicuci supaya bersih, nyucinya pakai apa? Ya pakai air yang bersih. Kalau baju yang kena kotoran tadi dicuci dengan air kencing, maka bukannya bersih tapi tambah kotor, tambah najis. Nah, itu diibaratkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang menginfakkan hartanya yang dia dapatkan dengan cara yang haram, walaupun menginfakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing, wal iyadzu billah. Apalagi kalau dapatnya harta dari yang haram, diperbuatkan atau diperuntukkan untuk haram juga. Na'udzubillah, double-double. Nyolong duitnya orang terus dibuat mendem, was. Sudah nyolongnya haram, mendemnya haram, double-double. Atau mencuri uangnya orang atau haknya orang lain, tapi digunakan untuk ketaatan, digunakan untuk sedekah ke fakir miskin, bantu anak yatim, tidak boleh, karena dia mendapatkannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimakruhkan orang yang bersedekah dengan sesuatu yang syubhat. Syubhat ini kita nggak tahu hukumnya jelasnya, apakah ini halal atau ini haram. Tapi kalau sampai kita tahu, oh ini sudah pasti haram, ya haram disedekahkan, tidak boleh. Syubhat saja nggak boleh. Jadi bersedekah dengan sesuatu yang syubhah itu hukumnya makruh. Wa bit ta'ami radi, sedekah dengan makanan yang sudah lama itu hukumnya makruh. Kalau makanan yang sudah rusak bisa menimbulkan orang sakit atau menyebabkan orang sakit, haram hukumnya. Tapi kalau makanan yang sudah lama dimakan sudah tidak enak, disedekahkan, makruh hukumnya. Tapi kalau sampai sudah rusak, ganggu kesehatan orang, tidak boleh, haram. Jadi makanan yang sudah rusak, yang bisa membahayakan orang yang memakan, maka tidak diperbolehkan disedekahkan. Jadi kalau sudah lama tapi masih baik, masih bagus, bukan tidak boleh disedekahkan, tapi makruh. Jadi kita kalau mau sedekah sama orang, cari sedekah yang baik, yang kita sukai. Wah, aku senangnya makan sate misal, kemudian dia punya harta lebih, mau sedekah ke orang, aku pengen sedekah panganan, ya belikan sate yang enak, kemudian belikin ke orang lain. Jangan sedekah nunggu masakan di rumah sudah tidak dimakan 17 hari, sudah dicampur lodeh, campur semur, campur tempe goreng, sudah dioblok-oblok 17 hari, dia makan sudah kilo, tapi masih baik, dimakan tidak bikin sakit, masih jayyid, disedekahkan ke orang, bukannya haram, makruh. Tapi jangan nunggu sedekah kalau kita sudah tidak mau. Tapi sesekali kalau kita dikasih kelebihan sama Allah, bersedekah dengan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, engkau itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan, ai ats-tsawab al-kamil. Engkau tidak mungkin bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagian ulama ahli tafsir meriwayatkan albir, kebaikan di sini maknanya adalah surga. Kau tidak bisa mendapatkan surga atau pahala yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau bisa menginfakkan sesuatu yang kau sukai, yaitu bersedekah dengan harta yang paling kau sukai. Sayyidina Abdullah ibn Umar diriwayatkan di sini kalau kemana-mana beliau bawa manisan. Entah manisan itu zaman dulu permen coklat
atau sesuatu roti yang manis. Alhasil beliau membawa sukar, sesuatu yang manis, dan beliau bersedekah dengan manisan tadi. Ketika ditanya kenapa, karena ini sesuatu yang saya sukai. Maka beliau kalau bersedekah dengan sesuatu yang dia sukai. Tentunya yang baik, sesuatu yang baik yang dia sukai. Ada sahabatnya Nabi, namanya Abi Thalha. Ketika ayat ini turun, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, harta yang paling saya sukai adalah kebun saya, namanya Bayroha. Kebunnya itu letaknya tepat di depan masjidnya Nabi Muhammad SAW. Airnya lezat. Nabi Muhammad terkadang minum dari air kebunnya Abi Thalha ini. Nikmat airnya. Kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta yang paling saya sukai kebun saya ini, Bayroha ya Rasulullah. Maka saya ingin mendapatkan keutamaan dari ayat ini. Saya mau sedekahkan ini kebun saya. Terserah engkau mau bagikan ke siapa ya Rasulullah, terserah. Kepingin mendapatkan keutamaan apa? Ai ats-tsawab al-kamil, pahala yang sempurna ketika berbuat baik. Maka Rasulullah berkata apa? Bakhin, beruntung. Ini adalah harta yang rabih, harta yang menguntungkan, kata Nabi Muhammad. Karena apa? Dia rela menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, bagikan kepada keluargamu, kerabatmu. Karena kita kalau mau sedekah, lihat dulu kerabat kita. Ada yang butuh enggak? Kalau butuh, dahulukan kerabat. Kata Nabi Muhammad, berikan kepada al-aqrabin, bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Ini sahabatnya Nabi, mentalnya kita lihat. Apa harta yang paling disukai? Kebun, tidak main-main. Bukan nasi bungkus, bukan baju sudah belinya lebaran 7 tahun yang lalu. Kebun, ini harta yang paling saya suka ya Rasulullah. Saya ingin dapat pahalanya ini, saya sedekahkan ini di jalan Allah Ta'ala. Bahkan berikan kepada Nabi Muhammad, terserah kau mau berikan kepada siapa ya Rasulullah. Karena apa? Ingin mendapatkan keutamaan. Para sahabat Nabi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dulu ada sahabat Nabi yang sampai menyedekahkan kebunnya juga karena terlambat sholat. Sholat jamaah terlambat gara-gara dia sibuk ngurusin kebunnya. Ya Rasulullah, ini kebun saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Jadi mereka nyontoh Nabi, kalau sedekah nggak takut miskin. Kalau kita kan mikir, nggak usah kebun. Ya Allah, habis panen dari kebun misalnya dapat 4 karung, nyedekahkan sekarung itu masih mikir, wah kini tak dol 700.000 iki. Mosok tak sedekah ke kabeh. Nah, kita mungkin belum bisa seperti mereka, tapi kita paling tidak bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai, yang kita mampu. Yang kita mampu, yang kita sukai. Bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai dan yang kita mampu. Wah aku senang sego pecel, tak sedekah sego pecel. Tapi harta yang kita sukai misalnya ya kita juga harus ngelihat juga ini kira-kira yang kita sukain disukain sama orang enggak. Jangan ada orang misal sukanya semur jengkol, terus ngundang orang mangan nang omahe disuguhi semur jengkol kabeh. Ya kalau doyan orangnya. Nah, carikan yang disukain sama dirimu tapi ya juga bisa diterima sama semua orang. Ngundang orang makan kepingin dapat pahala, aku pengen jamu mangan bagus. Terus disuguhnya sego karo uyah. Aku bedino mangane iki oke paling tak doyan nih kalau aku. Ya awakmu doyan lah sing liyane. Lah kan saya sedekah dari sesuatu yang saya sukai, ya lihat-lihat juga lah. Jadi harus pakai dzauq. Jadi bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai. Sayyidina Abdullah bin Umar kita lihat. Beliau simple. Suka dengan sesuatu yang manis dan beliau sedekah dengan sukar, dengan manisan tadi. Karena itu sesuatu yang dia sukai. Dan beliau pernah punya budak wanita. Punya budak wanita dan beliau suka. Yang paling beliau sukai budak wanita itu. Kemudian beliau merdekakan di jalan Allah. Dan beliau katakan apa? Andai saja saya itu kebiasaannya Sayyidina Abdullah bin Umar itu apa? Kalau sudah bersedekah di jalan Allah nggak mau terima kembali. Kalau saya bukan dari golongan orang yang seperti itu nih, saya nikahin ini budak wanitanya. Karena beliau suka. Bisa saja beliau merdekakan terus jadikan istri beliau, dinikahin. Tapi enggak, kalau sudah dimerdekakan di jalan Allah, apa yang sudah saya lakukan untuk Allah enggak kembali ke tempat saya. Kalau kita misalnya ada orang minta bantuan, wis tak bantu wis kayak Isa Yuto. Tiba-tiba orangnya bilang, alhamdulillah masalahku wis tuntas. Kita balik no duitmu diterima lagi.
Alhamdulillah orang situ metu duitku. Tapi sahabatnya Nabi, apa yang saya keluarkan di jalan Allah, saya nggak terima kembali. Jadi belum sudah dikeluarkan di jalan Allah, nggak terima kembali. Nah ini kualitas amalnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasulnya. Jadi yang Allah perintahkan kepada para rasulnya, Allah perintahkan pula kepada orang-orang yang beriman. Apa perintahnya Allah Ta'ala? Yang Allah perintahkan kepada para rasulnya dan juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, biwujubi aklil halal, wajib makan dari makanan yang halal. Walaupun para nabi dan para rasul mereka enggak terus diperbolehkan sama Allah makan dari makanan yang haram, enggak, tapi perintahnya Allah Ta'ala mereka semua diperintahkan untuk makan dari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Para rasul diperintahkan oleh Allah untuk makan daripada yang thayyib. Kulu minat thayyibati, makanlah dari makanan yang baik-baik. Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya minat thayyibat, yang baik-baik, yaitu ai al halal, makanan yang halal. Baik itu bukan berarti harus enak, tapi baik di sini adalah makanan yang halal. Wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Jadi perintahnya Allah apa? Diperintahkan untuk makan dari makanan yang halal. Kemudian setelah makan beramal solehlah. Karena makanan itu kalau dimakan nimbulkan kekuatan, nimbulkan tenaga. Setelah kau makan, kau punya tenaga, diperintahkan untuk beramal soleh. Nah, ini perintahnya Allah, dan para ulama menjelaskan berarti makanan yang halal itu membantu seseorang untuk beramal soleh. Kalau ingin banyak beramal soleh, jangan makan yang syubhat, jangan makan yang haram, makanlah yang halal. Karena makanan yang halal itu membantu yang makan untuk beramal soleh. Karena makanan itu bikin tenaga. Kalau makanannya halal, tenaganya diajak taat gampang. Tapi kalau makanannya nggak jelas, diajak taat susah. Kalau makanan yang haram, diajak maksiat gampang, diajak amal soleh susah. Nah kalau kita tidak meraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah, perintahnya Allah apa? Makanlah dari yang baik-baik, yaitu yang halal, kemudian beramal soleh. Kita nih habis makan ngopo? Ngamal atau selonjor? Kita nih habis makan selonjor terus turu. Ya toh. Nah, perintahnya Allah makanlah dari yang halal, yang thayyib, kemudian beramal beramal solehlah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari yang thayyib, yang halal, yang aku rezekikan kepada kalian. Jadi perintahnya Allah kepada Rasulnya tadi, makanlah yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Firmannya Allah kepada orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian. Orang yang beriman dan para Rasul, mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk makan dari makanan yang halalan thayyiban. Kenapa kok disebut halalan thayyiban? Halal berarti cara mendapatkannya halal, dan sesuatu yang dimakan tadi halal menurut syariat. Thayyiban, baik. Kenapa kok disebut thayyiban? Karena syariat membaikkannya. Ini sesuatu yang baik menurut syariat, ini sesuatu yang halal menurut syariat, maka makanan tersebut disebut dengan halalan thayyiban. Jadi baiknya menurut syariat, walaupun misalnya rasanya nggak lezat. Tapi kalau syariat ini menghukumi ini halal, kau mendapatkannya dengan cara yang baik, maka itu disebut dengan halalan thayyiban. Tapi kalau itu di syariat diharamkan, walaupun rasanya nikmat, maka itu tidak tergolong daripada halalan thayyiban, tidak tergolong dari yang thayyib, yang baik. Baik di sini bukan rasanya, bukan jenisnya, tapi yang memang dibaikkan
dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i yang dimaksud baik atau lezat, lezatnya secara hissan makna, bukan secara syar'an, bukan secara hissan. Secara syariat ini baik, maka makanan ini thayyib. Jadi bukan secara ilat. Nah, kita lihat daging babi, banyak yang mengatakan itu lezat, dimasak gulai, di sate, walaupun itu lezat, karena syariat tidak membaikkannya, maka itu bukan sesuatu yang thayyib. Tapi jadam, tahu jadam yang white itu halal, maka itu masuk dalam kategori thayyib walaupun tidak lezat. Karena apa? Halal. Jadi kalau ngukur makanan, kalau mau thayyib, oh ini makanannya enak, lezat, baik, tidak dilihat daripada bentuk makanannya atau masakannya dulu, tapi yang dilihat apa? Di syariat ini halal apa enggak? Ini dianggap baik, dianggap halal oleh syariat atau tidak? Kalau dianggap halal, dianggap baik, maka itu halalan thayyiban. Jadi walaupun rasanya tidak lezat, kalau itu di syariat halal, kamu mendapatkannya secara halal, maka itu termasuk daripada yang thayyib. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suatu hari beliau makan hamsan wa adasan, kacang-kacangan. Khalifah, pemimpin, makanannya sederhana, kacang panjang sama kacang adas. Kemudian datang sekelompok orang dan berkata kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala kan berfirman dalam Al-Quran, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jenengan niki pemimpin, mosok pemimpin gur mangan kacang panjang, kacang adas, kok ndak milih makanan yang nikmat, yang thayyib sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Maka apa jawab Khalifah Umar Ibn Aziz? Hayhat, hayhat, dhahabat bihi ila ghairi madhabihi. Ini orang-orang ini memahami ayat bukan pada maksudnya. Yang dimaksud thayyib oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah thayyib al-kasab, mendapatkannya dengan cara yang baik, bukan makanannya yang baik. Cara mendapatkannya baik, halal, kerja dengan cara yang benar, bukan mencuri, bukan menzalimi orang, dapatkannya dengan cara yang halal. Bukan thayyib rasanya, bukan baik rasanya. Kalau mau rasanya nikmat kayak apa tapi kamu mendapatkannya dari cara yang haram, maka itu tidak termasuk daripada at-thayyib. Jadi itu yang dimaksud. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah, makanannya sederhana, tapi yang penting apa? Halalan thayyiban. Ketika ada yang meringatkan, kok jenengan tidak makan yang nikmat, kok jenengan itu tidak makan yang thayyib, yang baik-baik sebagaimana difirmankan oleh Allah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kau mendapatkannya dengan cara yang baik. Terus boleh tidak makan makanan yang enak-enak? Ya boleh, asalkan kau mendapatkannya dengan cara yang benar, makanannya penak. Wah, malah ajib tuh. Sudah dapatkannya dengan cara yang benar, makanannya lezat, boleh. Tapi jangan matok cuma di makanan yang lezat terus kau tidak memperdulikan cara mendapatkannya. Ini yang bahaya. Maka cara mendapatkannya harus dengan cara yang baik. Kalau caranya haram, mau makanannya lezatnya seperti apa, maka itu justru malah menjadikan yang makan binasa, karena kelak dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu para sahabatnya Nabi makan dari apa yang mereka tanam, karena itu lebih dekat dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian derajat berikutnya makan dari apa yang dia kerjakan, dari hasil keringatnya. Jadi dia tahu betul, ini saya mendapatkan makanan dengan cara yang halal karena aku kerja, saya dapat hasil dari kerja saya dan saya belikan makanan yang halal. Dan dikatakan oleh para ulama, diharamkan seseorang itu memakan sesuatu yang mengganggu atau merusak kesehatannya dan merusak akalnya. Minum khamr bikin akal itu hilang, tidak boleh. Kemudian begitu juga dengan makanan yang di situ ganggu kesehatan manusia, bisa bikin ciloko.
Segala sesuatu yang membuat celaka manusia tidak diperbolehkan. Seperti apa? Orang makan racun. Aku ki sekti loh. Sekarang kan zamannya orang pamer-pameran sekti. Nih saya tak minum baygon, deloken lak menteles. Haram, tidak boleh, itu mencelakakan manusia. Takdir di tangan Allah. Nek aku ngombe ora cilaka, nek Allah tidak menghendaki saya celaka, saya nggak akan celaka. Ngerti. Tapi kau membahayakan dirimu tidak diperbolehkan dalam syariat. Makan apa? Mangan beling, mangan rumput, mangan suket, mangan tanah. Jadi makanan-makanan yang membahayakan dirinya tidak diperbolehkan di dalam syariat. Betul on, sabun tak makan sama saya tidak apa-apa. Malah atraksi, itu ganggu kesehatanmu. Timbang mangan sabun, mbok mangan coklat. Iya tuh, kok kurang gawean. Terus mau mamerkan sakti mangan sabun, manfaatnya apa? Mau dianggap orang edan malahan. Ki sakti, apa kesaktiannya? Mangan sabun orang mati. Akan lucu. Maka makanan yang di situ juga mengganggu, bisa merusak kesehatan manusia atau menghilangkan akalnya, dilarang di dalam syariat. Wa yusannu tarkut tabassut fil at'imah al mubahah, dan disunahkan seseorang itu kalau makan itu disunahkan tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau makan disunahkan tidak terlalu berlebihan, li'annahu laisa min akhlaqis salaf. Karena ini bukan bagian daripada akhlaknya as-salafus saleh. Terkecuali kalau ada hajat. Ada hajat seperti apa? Mau kedatangan tamu, masak rada okeh, tidak ada masalah. Atau mau jamu tamu di rumahnya, atau tausiah alal iyal, membahagiakan keluarga. Ada hari-hari yang mana seseorang muslim itu dianjurkan untuk tausiah. Jadi berbuat lebih untuk keluarganya. Maka di saat itu dia beli makanan agak banyak, tidak ada masalah. Jadi sunnah seseorang itu kalau makan tidak terlalu berlebihan kecuali ada hajat. Jadi jangan dipakai dalil. Nanti ngundang makan orang, sunnahnya kan tidak berlebihan. Ya tak tunggu ke sak bungkus. Tapi jamu 5 orang. Kuwi hotel lek kuwi. Jamu kok belinya sak bungkus. Kalau kau mau jamu tamu, ya jamulah dengan yang layak. Tapi kalau kau sendiri nggak ada apa-apa, maka jangan berlebihan. Dewe tuku sego 5 bungkus, tempe 20, es teh 3 dipangan dewe. Nah, ini kan berlebihan. Justru kalau kau makan berlebihan itu malah ganggu kesehatanmu. Yang pertama, makanan tadi bikin kau nanti ngantuk, males, akhirnya diajak taat susah. Yang kedua, kesehatanmu itu terganggu karena apa? Terlalu banyak makan. Kerjanya ginjalnya terlalu lelah dan anggota tubuhnya nanti juga terlalu lelah, akhirnya malah nimbulkan penyakit. Jadi yang diajarkan sama Nabi Muhammad kalau kita mau bicara manfaat, bahkan dalam segi kesehatan sangat bermanfaat. Nabi itu ngajarin kalau kita minumnya 3 kali teguk. Baca bismillah teguk, kemudian lepas alhamdulillah, jangan nafas di dalam airnya, kemudian teguk lagi, keluarkan lagi 1 gelas, kalau bisa minumnya 3 kali teguk. Karena dari segi kesehatan itu lebih baik daripada orang minum 1 botol langsung. Kan ada orang minum 1 botol 1,5 liter dikokop langsung, digelonggong semuanya sampai entek. Akhirnya apa? Itu ganggu ginjalnya. Dari segi medis apapun yang diajarkan sama Nabi Muhammad paling istimewa. Dari segi medis. Belum lagi kalau kita ngamalkan ngikutkan sunnahnya Nabi, apa yang kita lakukan datangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makan jangan berlebihan. Kecuali mau ngundang tamu dan lain sebagainya, diperbolehkan kita untuk tausiah. Yang penting apa? Walam yaksud bidzalika at-tafakhur wat takatsur. Intinya niatnya baik. Jangan sampai ketika bikin makanan banyak niatnya apa? Tafakhur, sombong. Nah, ini yang justru nanti malah menjadikan amalnya sia-sia. Undang makan orang 10, masakannya luar biasa. Kalau niatnya jamu tamu, ajib, dapat pahala. Tapi kalau niatnya sombong, Ahmad Al-Habsyi ora pantes mosok ketamon gersuguane pitik. Wah, aku tak boleh wedhus 100. Ben ngerti sapa aku. Nah, ini kan niatnya malah tafakhur, sombong. Nah, ini tidak boleh. Kalau mau niat mau jamu tamu, yang jamunya untuk tamu. Niatkan lillahi ta'ala, untuk jamu tamu, untuk nyenengke tamu, bukan untuk sombong-sombongan.
Dan dikatakan oleh ulama di sini, gila innahu yusan qadha syahwatin nafs wal iyal ma'at tawassut. Kalau memang mau ngajak keluarga makan, ada hari-hari tertentu yang kita mau membahagiakan keluarga atau diri kita sendiri, wah aku pengen mangan enak lah dino iki mumpung ana rezeki, jangan berlebihan disunahkannya. Ya tetap pada kadar yang tidak berlebihan. Kemudian dijelaskan juga makan di yusan juga, karena Nabi Muhammad berarti melakukan kalau disunahkan makan makanan yang manis, minat ta'am wa kathratul aidi alaih, banyak tangan kalau makan itu disunahkan. Maksudnya banyak tangan gimana? Ngajak orang lain, jamu orang lain. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai kalau mau makan itu keluar dari rumahnya jalan sampai terkadang 1-2 mil cari orang untuk diajak makan bareng. Nah, kita punya makanan kalau bisa banyak tangan yang ikut makan lebih afdal. Jangan mangan ngumpet, kusko bungkusan mlebu kamar. Wah. Pergi bareng rombongan pas tuku panganan, wetengku loro tak nang WC sik, masuk restoran makan. Kalau tidak bisa cukupnya sendiri ya tidak ada masalah. Kita kan sekarang bicara masalah sunnah. Disunnahkan untuk banyak tangan. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali selesai makan dan selesai minum. Adabnya makan dijaga, tata cara makan yang diajarkan sama Nabi dipraktekkan. Jangan lupa baca doa supaya syaitan gak ikut makan dengan kita. Selesai makan bersyukur kepada Allah, selesai minum bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad tuh tiap selesai makan syukur, tiap selesai minum syukur, mau tidur masih bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang mau tidur, mau istirahat gak punya tempat. Maka Nabi ketika mau tidur pun bersyukur kepada Allah. Nama wahwa syakirun lillah. Beliau mau tidur, tidurnya dalam keadaan apa? Bersyukur kepada Allah. Tengah malam bangun, sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa kok panjenengan tuh ya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawab Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Ternyata bangun malam, sholat malam kakinya bengkak untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau diberikan kenikmatan, dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang istimewa, maka semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, beliau tambah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu gelegean baru alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana min ghairi hauli wala alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana wa ilaihi alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana min ghairi hauli wala quwwah, tanpa dayaku, tanpa kekuatanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita baca doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu, kadang ada orang yang tidak gelegean, tidak alhamdulillah. Nah, pas mangan orang gelegean berarti tidak bersyukur. Setiap kali habis kita makan, ucapkan alhamdulillah secara lisan. Itu syukur secara lisan. Kemudian bersyukurlah secara yang dituntut dalam syariat dengan apa? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah makan saya dapat kekuatan, maka kekuatan saya gunakan untuk beramal soleh. Makanlah yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Dan dinukil dari Abi Sulaiman Ad-Darani, beliau berkata, makan dari makanan yang baik, yang halal itu yurithur ridha, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disempurnakan yang baik tadi dengan minum air yang dingin. Nah, air yang dingin bukan air es maksudnya, bukan air hangat, bukan air panas, tapi air yang didinginkan terlebih dahulu. Kemudian menuangkan air yang hangat untuk bercuci tangan. Itu menjadi lebih sempurna. Ini ucapan atau perkataannya Abi Sulaiman Ad-Darani. Dan diriwayatkan dari Abi Al-Hasan Asy-Syadzili. Imam Abi Hasan Asy-Syadzili beliau mendengar ucapan gurunya. Jadi gurunya berkata kepada beliau, "Ya bunayya barridil ma." Wahai anakku, dinginkan air ini, karena sesungguhnya seorang hamba fa innal abda
Seorang hamba itu kalau dia minum dari air yang panas, kemudian selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah, maka mengucapkan alhamdulillahnya dengan dalam keadaan yang makruh. Jadi kalau minum air jangan panas-panas. Kalau minum kopi, ya kopi kan bukan air putih. Minum kopi, minum teh ya kan bukan air putih. Tapi kalau makan, minum air jangan air yang panas. Tapi dinginkan dulu sehingga panasnya itu hilang. Kalau cuci tangannya pakai air yang hangat itu lebih bagus. Tentunya apa yang diajarkan sama ulama kita kalau dikoreksi lagi dari segi kesehatan pasti kita mendapatkan manfaatnya. Kemudian dikatakan di sini inna syakhsa, seseorang itu dia akan mendapatkan pahala kalau dia makan makanan yang halal dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau makan, niatkan, saya makan supaya saya tambah dapat kuat untuk taat sama Allah Ta'ala. Sarapan, habis sarapan ben kuat. Kuat untuk apa? Kerja kan bagian daripada ibadah, untuk nafkahin keluarga saya. Supaya nanti kalau sholat, ya saya tidak lemes, sholat duhurnya penak, sholat asarnya penak. Saya makan untuk mendapatkan kekuatan untuk taat kepada Allah. Makannya datangkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak niat seperti itu, ya dia cuma dapat warak, tapi tidak dapat pahala. Tapi kalau dia punya niat yang baik, maka mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara." Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan ar-rajula, seseorang yutilus safar, seseorang yang dalam perjalanan yang jauh, musafir, safarnya jauh. Ash'ath. Apa itu ash'ath? Bajunya kotor, penuh dengan debu. Bahkan mungkin rambutnya pun kotor, penuh dengan debu. Karena perjalanan dulu kan beda seperti perjalanan zaman sekarang. Zaman dulu kan ngelewatin padang pasir, jalan kaki, naik unta. Jadi bajunya kotor, akbar, tubuhnya penuh dengan debu. Nah, orang yang perjalanan jauh, seorang musafir, orang yang musafirnya untuk beribadah kepada Allah atau musafirnya karena perkara yang mubah, mau haji, mau jihad, atau mau silaturahmi. Safar yang baik ini menjadikan seseorang itu doanya mustajab. Termasuk orang yang doanya mustajab itu apa? Seorang musafir. Tentunya musafir yang baik, bukan musafir untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi dikatakan sama Nabi, ini ada orang melakukan perjalanan yang jauh, tubuhnya penuh dengan debu, pakaiannya kotor, yamuddu yadaihi, dan dia mengangkat kedua tangannya. Nabi Muhammad itu kalau berdoa ngangkat kedua tangannya nahwa manqibaihi, sejajar dengan pundaknya. Jadi kita kalau mau berdoa ikutin adab yang diajarkan sama Nabi. Nabi kalau berdoa beliau ngangkat keduanya nahwa manqibaihi, dengan pundaknya, angkat tangan seperti ini. Tapi kalau doa di waktu-waktu perlu sangat sama Allah Ta'ala, perkaranya besar seperti di peperangan, minta kemenangan, perlindungan dari Allah, beliau ngangkat tangannya lebih tinggi. Sampai para sahabat itu meriwayatkan bisa melihat putihnya ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau gini kan ketiaknya ketutup, tapi kalau ketiaknya kebuka berarti ngangkatnya tinggi. Di perang, di peperangan, minta istisqa, sholat, minta hujan sama Allah, beliau ngangkat kedua tangannya tinggi. Dan tidak menurunkan kedua tangannya Nabi Muhammad kecuali apa? Mengusap wajahnya. Dan ini di luar sholat. Kalau dalam sholat nggak disunahkan. Ya, di dalam sholat misalnya kita ikut kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afina fiman afait. Selesai kunut jangan diusapkan ke wajah. Atau kunut nazilah misalnya, kita sholat imamnya baca kunut nazilah. Nah, kalau di sholat tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Tapi kalau di luar sholat, maka para sahabat menyebutkan Nabi Muhammad itu tidak mengangkat kedua tangannya berdoa, dan sebelum dilepaskan sama Nabi diturunkan terkecuali apa? Mengusap dengan kedua tangannya itu ke wajah beliau. Nah, ini orang musafir. Kemudian adabnya doa dia lakukan apa? Ngangkat kedua tangannya. Ya muddu yadaihi ilas sama, ngangkat tangannya ke arah langit. Kemudian berkata ya Rab yulih. Termasuk sebab ijabahnya doa apa? Dalam kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah disebutkan ilha, diulang-ulang doanya, minta sama Allah. Nabi itu kalau istighfar diulang 3 kali. Dan dia minta sama Allah, ya Rab, memanggil Allah Ta'ala, menyeru minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kata Nabi Muhammad, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Kemudian wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya dikenyangkan atau kemasukan makanan, baik itu di saat itu atau di masa lampau, dari makanan-makanan yang haram. Masa lampau berarti dia belum bertobat. Jadi dikenyangkan tubuhnya kemasukan makanan dari makanan yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa'anna itu berarti kaifa, bagaimana, yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang berdoa tapi makanannya haram, makanannya menjadi penyebab doanya nggak diijabahi sama Allah ta'ala. Kalau sampai ada orang berdoa sama Allah tapi yang diminum haram, maka minuman yang haram tadi menjadi penyebab doanya nggak diijabahi sama Allah. Kalau sampai ada orang yang berdoa kepada Allah, wa malbasuhu haram, tapi pakaiannya haram, maka pakaian yang haram tadi menjadikan doanya nggak diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makanan yang halal itu menjadi penyebab di apa? Di istijabnya atau diijabahinya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia musafir itu doanya mustajab. Dia menggunakan adabnya berdoa, ngangkat kedua tangan, kemudian yu'lihu ilallah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, tubuhnya terisi dengan makanan yang haram, pakaiannya juga haram, maka bagaimana mungkin doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukil dari Wahab ibnu Munabbih, balaghani anna Musa alaihi salam, disampaikan kepada beliau bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam suatu hari beliau lewat, marra birajulin qa'imin yad'u wa yatadarra'u tawilan wa huwa yandur ilaih. Nabi Musa itu lewat, dapetin orang yang sedang duduk, ya, dapetin orang sedang berdiri, kemudian orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihatin sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rab, apakah engkau tidak mau mengijabahi doa hambamu itu? Ini orang berdiri berdoa kepada Allah, ya Rab, ama istajabta li abdik, apa kau tidak mau mengijabahi doanya hambamu ini? Maka apa kata Allah Ta'ala? Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, lau baka hatta talifat nafsah, andai saja orang yang berdoa itu nangis sampai binasa, nangis sampai kehilangan jiwanya, dan mengangkat kedua tangannya sampai nyenggol langit. Andai kata orang ini ngangkat kedua tangannya sampai ke langitnya Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Saya nggak ijabahi doanya. Maka kemudian Nabi Allah Musa bertanya, kenapa wahai Rabb, ke orang ini enggak engkau ijabahi doanya? Li'anna fi batnihi haram, karena di dalam perutnya ada sesuatu yang haram, berarti kemasukan makanan atau minuman yang haram. Wa ala dhahrihi haram, dan di pundaknya ada sesuatu yang haram, pakaiannya yang nyantol haram. Wa fi baitihi haram, dan di rumahnya ada sesuatu yang haram yang ada di dalam rumahnya. Jadi hati-hati, ini jadi penyebab doa kita tidak diijabahi oleh Allah Ta'ala. Lah saya tidak minum khamr, kok doa saya tidak diijabahi ya? Padahal aku ingin mangan ngombe banyu putih, ngombe banyu mineral. Lah banyu mineral kok ngendi? Nyolong nang warung. Lah padha wae. Meh banyu putih, meh susu, meh apa wae, nek cara mendapatkannya haram, maka itu jadi haram. Tidak harus khamr, tapi sesuatu yang kau dapatkan dari sesuatu yang haram tidak boleh. Maka itu menjadikan doa seseorang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah berkata kepada Rasulullah, minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya, ayyaj'alani
mustajab ad-da'wah. Doakan saya, mintakan sama Allah supaya Allah itu menjadikan saya orang yang doanya mustajab. Nek ndonga dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ini permintaannya Sa'ad bin Abi Waqqas istimewa. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang yang kalau berdoa mustajab. Apa jawab Nabi Muhammad? Atib mat'amak, perbaiki makananmu, jangan makan kecuali yang baik. Apa maksudnya yang baik? Halal. Takun mustajabad da'wah, maka engkau akan menjadi seseorang yang doanya mustajab. Caranya gimana? Perbaiki makananmu. Maksudnya perbaiki makananmu apa? Makan yang halal. Bukan biasanya makan sego tempe jadi sego sate. Tidak apa-apa kalau mau makan nasi sate, tapi yang penting di sini perbaiki makananmu. Maksudnya makanan yang halal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya. Nabi bersumpah demi Allah, innal abda, seorang hamba itu la yakdhiful luqmatal haram, tidak memasukkan sesuap makanan yang haram fi jawfihi, ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Kalau ada seorang hamba yang memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram, amalnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhutin, dan siapapun dari hamba Allah yang tumbuh di dalam dirinya dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka tempat yang paling layak baginya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadzubillah. Gara-gara sesuap makanan haram pena ekor semenit, tapi akhirnya malah menjadikan amalnya nggak diterima oleh Allah, bisa malah menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Wa iyadzubillah. Maka perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita, perhatikan juga apa yang masuk dalam perut keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Jangan sampai mereka kemasukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'du salaf, sebagian daripada salaf yang soleh, mereka berkata, la tastabti al-ijabah, jangan kau perlambat ijabahnya sebuah doa, sedangkan dirimu itu menghalang ijabahinya doa itu dengan perbuatan maksiat. Kalau kau berbuat maksiat, kau justru malah memperlambat diijabahinya setiap doamu. Karena perbuatan maksiat itu justru malah menjadikan doa-doa seseorang itu lama diijabahinya sama Allah. Kalau pengen cepat beramal soleh, doa kemudian dibantu dengan amal soleh, cepat diijabahinya sama Allah. Tapi kalau maksiat, kita seakan menghalangi diijabahinya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian syair mengatakan, nahnu nad'ul ilah min kulli karbin, kita itu menyeru Allah, memohon kepada Allah, manggil Gusti Allah di setiap kita tertimpa bencana, tertimpa musibah. Thumma nansahu inda kashfi kurubi, kemudian kita melupakan Allah. Kalau sudah dijauhkan dari musibah, diangkat bencananya, kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifu narju istijabata lidu'ain, bagaimana kita mengharap doa kita diijabahi, waqad sadadna tariqaha bidzunubi, sedangkan jalurnya doa supaya cepat diijabahi itu kita halai atau kita tutup dengan perbuatan maksiat. Minta doanya diijabahi, tapi kita yang bikin pagar supaya doa itu nggak cepat diijabahi. Dengan apa? Berbuat maksiat. Dan kita kalau lagi butuh sama Allah, kena bencana, minta sama Allah, doa, nyeru kan, oh ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Begitu sudah bencananya diangkat, lali sama Allah Ta'ala, lupa kepada Allah Ta'ala. Maka ada satu nasihatnya orang soleh, jangan benci dengan seseorang atau jangan benci dengan sahabat yang di saat engkau kesusahan dia lari menghilang darimu. Kita kan kadang marah, nek pas aku sugih, aku seneng, aku duwe, kamu datang ke saya jadi sahabat saya. Begitu saya kena musibah, saya kena masalah, kalian lari semua dari saya. Jangan marah dengan sahabat yang di saat engkau kesusahan atau di saat engkau tertimpa musibah, mereka lari darimu jika dirimu keadaannya dengan Allah seperti itu. Ketika kau butuh, kau punya musibah, kau dekat kepada Allah, di saat kau diangkat musibahmu, kau dalam keadaan diberikan kenikmatan sama Allah, berlimpah harta, kau lupa sama Allah Ta'ala.
Maka kalau kau punya sifat seperti itu, jangan marah dengan sahabatmu yang lari ketika kau susah. Lawang dirimu sendiri lari dari Allah ketika kau dapat kenikmatan. Kau lupa sama Allah. Tapi di saat kau diberikan ujian, kau dekat ke Allah, kau nangis ke Allah. Tapi ketika ujian itu dia diberikan jalan keluar sama Allah, kau lupa sama Allah, nggak manggil lagi Allah, nggak taat lagi sama Allah Ta'ala. Maka itu nasihat yang berharga. Kita kadang marah kalau di saat susah orang lari dari kita. Biar aku sugih, nyedek kabeh karo aku. Jadikan itu koreksian bagi diri kita. Lah kita di saat dikasih nikmat sama Allah lupa enggak? Apa jangan-jangan ini teguran sama Allah supaya kita tahu di saat kita diberikan kenikmatan yang berlimpah, jangan lalai sama Allah, jangan lari dari Allah. Jangan cuma mendekat kepada Allah di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan di sini Ibrahim ibnu Adham, salah seorang ulama yang soleh, wali min auliyaillah. Sayyidina Ibrahim ibnu Adham ini pernah lewat ke pasar. Marra bisukil Basrah. Beliau melewati pasar di kota Basrah. Fastama an-nas ilaih, maka orang berkumpul kepada beliau. Ada kiai lewat, ya orang semuanya ngumpul, salaman, kemudian minta nasihat. Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Kenapa kami itu kalau berdoa tidak diijabah-ijabahi oleh Allah Ta'ala? Maka kata Ibrahim ibn Adham, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian mati dari 10 macam perkara. Berarti hati ini kalau hidup, doa kalian diijabahi sama Allah. Karena ada 10 perkara yang mati di hati kalian, ini menjadikan doa kalian enggak diijabahi sama Allah. Yang pertama kata beliau, kalian mengenal Allah. Araftumullah falam tuaddu haqqah. Kalian mengenal Allah tapi kalian tidak menunaikan haknya Allah. Perintahnya Allah enggak dikerjakan. Haknya Allah itu apa? Kita taat sama perintahnya, jauhin larangannya. Kalian mengenal Allah, mengatakan Allah adalah Tuhan kalian, tapi kalian tidak tunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadikan doa kalian enggak dijabahi sama Allah Ta'ala. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku mencintai Rasulullah, tapi kalian ninggalkan sunnahnya Rasulullah. Ngaku cinta itu berarti membuktikannya dengan apa? Ngikutin sunnahnya Nabi. Nabi ngajarin cara makan seperti ini, kita malah ngikuti cara makannya orang lain yang tidak jelas apa itu. Misal, kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita ngerjakan dan ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga kata beliau, qara'tum al-Quran, kalian baca Quran, falam ta'malu bihi, tapi nggak ngamalkan apa yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintahnya Allah, kalian nggak kerjakan. Dalam Al-Quran ada larangannya Allah. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran kalian nggak amalkan. Maka ini bagian yang menjadi penyebab doa kalian tidak diijabahi oleh Allah. Yang keempat, kalian makan daripada kenikmatannya Allah. Walam tu'addu syukriha, tapi kalian nggak bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat, makan dari kenikmatannya Allah, tapi kalian nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, tapi menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kalian mengatakan inna syaitan, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, tapi kalian malah bersahabat, malah taat sama setan. Kalian tahu kalau setan itu musuh, akan menjerumuskan kalian ke dalam siksanya Allah. Sama setan disuruh rasa sholat, lah kok nurut, kok tidak berselisih dengan setan, tapi malah taat kepada bisikannya syaitan. Yang keenam, qultum innal jannata haq, kalian mengatakan kalau surga itu hak, ada, tapi kalian tidak beramal agar dimasukkan ke dalam surga. Masuk surga karena rahmatnya Allah, tapi rahmatnya Allah hanya bisa didapat dengan apa? Rahmatnya Allah itu datang dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau kita beramal soleh, maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, qultum innan nara haq, kalian berkata, mengatakan kalau neraka itu hak, ada. Walam tahrabu minha, tapi kalian tidak lari dari neraka. Harusnya kalau kalian meyakini neraka itu ada, perbuatan yang bisa menyerumuskan kalian ke dalam neraka, jauhi, hindari, lari dari perbuatan itu.
Lah ini kok malah melakukan perbuatan yang menjadikan orang itu bisa dimasukkan dalam neraka. Itu berarti pengen mlebu neraka. Tidak takut dengan nerakanya Allah. Yang kedelapan, kalian mengatakan kalau kematian itu hak pasti akan datang. Walam tasta'iddu lahu, tapi kalian justru nggak bersiap-siap dengan datangnya kematian. Menungso ki pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yakin kematian datang tapi nggak pernah punya persiapan. Padahal dari Solo kalau mau pergi ke Jakarta saja punya persiapan. Bawa sabun, bawa odol, bawa anduk, bawa baju buat 3 hari, bawa sangu, bahkan kadang booking hotel, merencanakan perjalanan mau mampir kemana, nanti berhenti di mana. Wah, persiapannya komplit. Itu cuma mau pergi ke Jakarta 3 hari. Lah ini mau ninggalkan dunia, pindah ke alam yang kekal abadi, tidak punya persiapan. Padahal kita kalau mau pergi keluar kota, lihat saldonya tinggal 15.000, mikir, wah, lah mangan apa? Tinggal di mana? Malah bambung aku nang Jakarta. Nggak mau pergi kalau kurang persiapan. Nah ini kita mau meninggalkan dunia tapi tidak ada persiapannya, kita nggak khawatir. Kemudian dikatakan yang ke-9, intabahtum minan naum, kalian bangun daripada tidur, fashtaghaltum bi'uyubil nas, kalian sibuk dengan aibnya orang lain dan kalian merupakan aib kalian. Bangun tidur sudah buka sosial media, apa yang terjadi nih? Fulan ngopo nih? Sudah sibuk dengan keburukan orang lain dan melupakan keburukan dirinya sendiri. Harusnya kita ngingat apa keburukan kita, dandani, ngurusin keburukannya orang lain, tidak naikkan derajat kita, justru malah ngurangin derajat kita, jerumuskan kita ke dalam siksanya Allah. Maka lebih baik kita sibuk dengan aib kita, dengan memperbaikinya. Yang ke-10 kata beliau, dafantum mautakum, kalian memakamkan orang-orang yang mati di antara kalian, walam ta'tabiru bihim, tapi kalian enggak ngambil ibrah, pelajaran. Suatu saat kalian bakal dimakamkan juga. Kalau misalnya yang dimakamkan orang wafat dalam keadaan maksiat, harusnya kita ambil ibrah. Ya Allah, tidak ada yang bisa jamin saya wafat tidak seperti orang ini. Bisa jadi saya wafat lebih buruk daripada orang ini, harusnya ambil ibrah. Ya Allah, wafatnya dalam keadaan sujud, wafatnya dalam keadaan masih puasa. Ya Allah, saya pengen mati dalam keadaan poso, mati dalam keadaan sujud. Kita ambil pelajaran dari orang-orang yang meninggal dunia. Minimal ambil pelajaran apa? Awak dhewe engko bakal digotong, dienterkan juga. Kita ambil pelajaran kalau suatu ketika kita juga akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nah, kata Ibrahim Ibn Adham, 10 macam hal ini yang mati di hati kalian menjadikan doa kalian enggak diijabahi atau enggak cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, walaisa fihi tasrih, tidak ada kalimat yang sharih atau penjelasan yang jelas bahwasanya seluruh orang yang berbuat maksiat doanya enggak diijabahi sama Allah, enggak ada. Terkadang ada orang yang ahli maksiat doa sama Allah ya diijabahi. Tidak secara bil kulliyah, tapi kita perlu tahu perbuatan maksiat seperti makan dari makanan yang haram atau melakukan perbuatan dosa menjadikan doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita, kata para ulama, kalau kita sadar diri kita banyak kurang, diri kita banyak dosa, jangan jadikan hal itu menjadikan kita malas untuk berdoa. Jangan, terus minta sama Allah Ta'ala. Walaupun kita nyadar kita banyak kurang, kita itu orang-orang yang muqassirin, orang-orang yang banyak kurang, tetap minta sama Allah Ta'ala. Jangan sadarnya kita akan perbuatan dosa dan kekurangan kita justru malah jadikan kita malas, tidak minta sama Allah atau pekewo minta Allah. Jangan, justru Allah itu suka kalau ada hambanya berdoa minta. Kalau ada hambanya yang tidak berdoa, tidak pernah minta sama Allah, seperti orang yang sombong, nggak butuh Allah. Allah malah murka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. Allah nggak suka. Maka tetap perbanyak berdoa kepada Allah. Iblis saja diijabahi doanya sama Allah. Iblis itu berdoa sama Allah, anzirni ila ajalin ila yaumin yub'atsun. Minta ditangguhkan sama Allah sampai hari ba'ats, hari kebangkitan. Diijabahi sama Allah Ta'ala.
Iblis yang lebih buruk saja ketika minta dikasih sama Allah. Nah, kita seelek-eleknya kita insya Allah masih elekan iblis lah. Maka walaupun kita nyadar banyak kurang, banyak dosa, jangan jadikan kita patah semangat. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wakil ada riwayat yang meriwayatkan di sini, inna Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam itu pernah bertanya kepada Allah sebagai penutup. Nabi Allah Musa pernah tanya kepada Allah, ya Rabb, idza da'aka shaim, kalau ada orang yang puasa berdoa kepadamu, ahli puasa, wal musalli, orang yang ahli salat berdoa kepadamu, wal mujahid, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah berdoa kepadamu, famadza, apa yang kau jawab? Kalau ada orang yang ahli sholat, ahli puasa, orang yang berjuang di jalan Allah itu berdoa kepadamu, ya Rabb, apa yang kau jawab kepada mereka? Apa kata Allah Ta'ala? Aqulu labbaik. Kalau dia manggil saya, mohon sama saya sambut labbaik. Disambut sama Allah Ta'ala. Kemudian orang ini tanya, Nabi Allah Musa tanya lagi, ya Rabb, idza da'akal asi, kalau yang manggil engkau ya Rabb yang berdoa ahli maksiat, orang yang banyak dosa, apa yang kau jawab ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, saya jawab dia labbaik, labbaik, labbaik 3 kali. Maka Nabi Allah Musa kaget, loh ini yang ahli sholat, ahli puasa, kok jawab sekali ya Rabb, engkau jawab sekali labbaik, justru kok malah ahli maksiat kau sambutnya 3 kali, labbaik, labbaik, labbaik. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, li'annahu i'tamada ala karami, karena yang ahli maksiat tadi ngerasa dirinya tidak punya apa-apa. Saya ini ahli maksiat gak punya apa-apa. Maka ketika dia berdoa, sandarannya dia apa? Kepada kedermawanannya Allah. Ketika dia memohon kepada Allah, dia hanya bersandar kepada kedermawanannya Allah. Saya nggak punya apapun ya Rabb, tapi saya yakin engkau itu maha dermawan, mengijabahi doamu. Tapi yang kedua, yang pertama tadi, yang ahli sholat, ahli puasa, nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, yang pertama tadi mereka bersandar kepada amalnya. Jadi nggak semua ahli sholat. Kalau ahli sholat genah ya dijawab sama Allah dengan jawaban yang istimewa. Tapi ini orang yang banyak amal tapi rumongso dengan amalnya. Yang pertama ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, ahli segala macam. Tapi ketika berdoa dia bersandar dengan amalnya. Saya ini ahlul lail, nek bengi tangi tahajud. Maka dengan tahajud saya ya Rabb, dengan amal saya yang baik, doa apa ijabahi doa saya. Jadi rumongso duwe amal. Akhirnya dia ketika berdoa bersandarnya kepada amalnya. Tapi kalau yang pertama tidak bisa rumongso, dia apa-apa aku. Maka ketika dia minta, sandarannya kepada apa? Kepada kedermawanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Maulid Syamsul Duror itu kan di dalam doanya, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Prasangka baik kepada Allah itu wasilah kita, perantara kita kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian kita minta fala tukhayyibna, jangan kau kembalikan kami ya Rabb dengan tangan kosong. Maka kalau berdoa sama Allah, tunjukkan kefakiran kita, rendahnya kita, fakirnya kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ke-10 diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana di sini menjelaskan tentang sababu ijabati doa, yang menjadi penyebab doa seseorang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa Nabi Muhammad angkat tangan. Kalau doanya minta rahmat, minta ilmu, minta berkah, telapak tangannya yang bagian bawah ini dihadapkan ke langit. Jadi kalau doa seperti ini. Kalau doanya minta perlindungan, dijaga dari bala, dari bencana, dari musibah, maka telapak tangan bagian atas yang dihadapkan ke langit. Nah, jangan mungkin sering ngelihat ada ulama atau ada kiai kalau doa tiba-tiba tangannya gini, terus ada gini juga. Itu kenapa? Nah, kalau doanya minta dijauhkan dari bala, dari bencana, dari penyakit, maka seperti ini. Kalau doanya minta sesuatu rahmat, ilmu, rezeki, maka Nabi doanya telapak tangan bagian bawah yang ditengadahkan seperti ini.
Semoga doa-doa kita diijabahi oleh Allah, dijauhkan kita oleh Allah dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, dari pakaian yang haram, dan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, semuanya dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang diharamkan. Dan semoga dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkannya dengan cara yang halal, mendapatkan rezeki yang berkah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ala man wahibana ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.